Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Cahyana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua soal termodinamika. Soal yang pertama itu, gas ideal mula-mula pada 600 Kelvin dan 10 bar mengalami 4 langkah siklus yang dapat dibalik secara mekanis dalam sistem tertutup. Pada langkah 1 dan 2, tekanan menurun secara isotermal hingga 3 bar. Pada langkah 2-3, tekanan berkurang pada volume konstan menjadi 2 bar. Pada langkah ke-3-4, volume mengecil pada tekanan konstan. Pada langkah ke-4-1, gas kembali secara adiabatik ke dalam awalnya. Yang harus dicari itu, yang pertama, buatlah sketsa siklus tersebut pada diagram PV. Yang kedua, tentukan T dan P untuk keadaan 1, 2, 3, dan 4. Dan yang terakhir, hitung Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap langkah siklus. Dengan data CP-nya 7/2R dan CV-nya 5/2R, dapat dilihat ini siklus diagram PV, di mana 1 sampai 2 itu mengalami proses isotermis, 2 sampai 3 mengalami proses isokorik, 3 sampai 4 mengalami proses isobarik, dan 4 sampai 1 itu mengalami proses adiabatis. Dengan diketahui barnya 10, 3, dan 2 bar. Selanjutnya penentuan T dan P keadaan 1, 2, dan 3. Di mana T1-nya 600 Kelvin, P1-nya 10 bar. T2-nya 600 Kelvin karena suhunya tetap sehingga prosesnya menjadi isotermis. Kemudian P2-nya 3 bar. Untuk menentukan T3 itu menggunakan rumus P2 per T2 sama dengan P3 per T3. Yang mana didapatkan 2600 per 3, sehingga T3-nya 400 dan P3-nya itu 2 bar. Kemudian untuk mencari nilai T4-nya itu menggunakan rumus T1 P1 pangkat 1 kurang Y per Y sama dengan T4 P4 pangkat 1 kurang Y per Y. Sehingga didapatkan hasil T4-nya itu 378,83 Kelvin dengan P4-nya 2 bar. Karena tekanannya yang tetap, sehingga prosesnya menjadi isobarik. Kemudian menghitung Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap langkah siklus. Yang mana langkah 1 dan 2 itu menggunakan proses isotermal, menggunakan rumus Q sama dengan W sama dengan min RT ln P1 per P2. Yang mana didapatkan hasilnya itu 6006,03 Joule. Yang langkah kedua sampai ketiga itu proses isokorik dengan menggunakan rumus Q sama dengan delta U sama dengan CV kali delta T. Di mana hasil delta U ini didapatkan min 4157,2. Sedangkan delta H-nya menggunakan rumus CP kali delta T dan didapatkan hasilnya min 5819,8. Di mana W-nya menggunakan rumus Q kurang delta U yang didapatkan 0. Kemudian langkah 3-4 yaitu menggunakan proses isobarik. Dengan rumus delta H-nya CP per delta T dan didapatkan hasilnya min 616,92 Joule. Dan delta U-nya dengan rumus CV kali AT, kemudian hasilnya min 440,66 Joule. Dan delta W-nya menggunakan rumus Q kurang delta U dengan hasil min 176,26 Joule. Kemudian langkah ke-4-1 yaitu proses adiabatis menggunakan rumus delta U CV kali delta T didapatkan hasilnya 4.597,86 Joule.
delta H-nya CP kali delta T didapatkan hasilnya 29.100 kali 29.100 dikali 221,2, sehingga didapatkan delta H-nya itu 6.436,92 Joule. Kemudian yang terakhir menghitung keseluruhan prosesnya. Dengan Q-nya didapatkan 1.231,91, delta H-nya didapatkan 5.814,181 Joule, dan delta U-nya didapatkan 4.153,43 Joule. Dan W-nya didapatkan 1.407,994 Joule. Kemudian soal yang kedua, suatu gas ideal awalnya pada 303,15 Kelvin dengan suhu 30 derajat Celcius dan 100 kPa mengalami proses siklus dalam sistem tertutup, dalam proses yang dapat dibalik secara mekanis. Pertama-tama, ia dikompresi secara adiabatik hingga 500 kPa. Kemudian didinginkan pada tekanan konstan 500 kPa hingga 303,15 Kelvin dengan suhu 30 derajat Celcius. Dan akhirnya diperluas secara isotermal ke keadaan semula. Siklus tersebut melintasi perubahan keadaan yang persis sama, tetapi setiap langkahnya demikian irreversibel dengan efisiensi 80% dibandingkan dengan yang setara proses dapat dibalik secara mekanis. Kemudian hitung Q, W, dan delta U dan delta H untuk setiap langkah proses dan siklusnya. Yang pertama itu dapat dilihat siklus diagram pada gambar di bawah ini, di mana di mana 1 sampai 2 itu prosesnya adiabatis, 2 sampai 3 itu prosesnya isobarik, dan 3 sampai 1 itu prosesnya isotermis dengan 5 bar dan 1 bar. Kemudian menghitung Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap langkah proses dan siklusnya. Yang pertama langkah 1 sampai 2 dengan proses adiabatis. T2-nya menggunakan rumus T1 P1 pangkat 1 kurang Y per Y sama dengan T2 P2 pangkat 1 kurang Y per Y. T2-nya itu didapatkan 408,13 Kelvin, dan delta Q-nya itu didapatkan menggunakan rumus 0 sama dengan delta U tambah W, di mana delta U itu CV kali delta T mendapatkan hasil 3.678,70 Joule, dan W-nya itu W sama dengan minus delta U sama dengan minus 4.597,86 Joule. Delta H itu menggunakan rumus CP kali delta T dengan hasil 5.150,12 Joule. Kemudian langkah kedua sampai ketiga yaitu proses isobarik, di mana delta H itu menggunakan rumus CP kali delta T, kemudian dimasukkan angka-angka yang sudah diketahui, yang didapatkan hasil delta H itu minus 5.150,12 Joule. Kemudian delta U menggunakan rumus CV kali delta T dengan hasil minus 3.678,70 Joule. Dan terakhir delta W-nya itu menggunakan rumus Q kurang delta U dengan hasil minus 1.471,408 Joule. Yang ketiga itu langkah 1 sampai 2 yaitu proses isotermal, di mana untuk mencari Q-nya menggunakan rumus W sama dengan min RT ln P1 per P2 dengan hasilnya 4.055,31 Joule. Dan yang terakhir menghitung keseluruhan proses.
di mana Q-nya itu didapatkan 1.094.808 Joule, delta H itu 0 Joule, delta U 0 Joule, dan W itu minus 1.094.798 Joule. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.